Halo guys, Assalamualaikum. Kembali bersama gue Ajay di sesi Opini Ajay ya guys ya. Oke, jadi di sesi Opini Ajay kali ini gue ingin membahas satu hal yang menurut gue sedang sangat penting yang sekarang sedang kita lewati lah gitu. Yaitu tentang bonus demografi yang sedang melanda Indonesia dan sumber daya manusia yang sedang menghadapi tantangan luar biasa di saat ini. Gitu ya. Tantangan utamanya itu ada dua. Yang pertama itu dari mindset sipilnya sendiri, gitu ya. Yang kedua adalah dari pemerintahan kita yang masih kacau balau, tidak bisa menyediakan wadah ataupun sarana, gitu ya, untuk menunjang ya bonus demografi ini untuk memajukan bangsa. Masih belum ada gitu. Ya ibaratnya pemerintahan kita itu masih problematik lah ya. Masih bermasalah dengan dirinya sendiri ya, masih bermasalah dengan politisasi segala macam, sehingga kita yang terkena implikasinya gitu dari problematika yang sedang ada di pemerintahan saat ini. Oke, kita coba kupas satu-satu dan bagaimana solusinya gitu ya. Dari segi sipil dulu kali ya. Dari segi sipil sebenarnya sudah ada perbaikan, di mana di zaman dulu ya pernikahan itu tidak menjadi hal yang aware untuk orang-orang di zaman dulu, dimana yang menikah aja, tidak memikirkan masalah ekonominya, tidak memikirkan masalah modalnya gitu ya. Tidak memikirkan masalah, apalagi banyak sekali di zaman dulu yang anaknya tuh banyak sekali gitu, melahirkan anak tuh kadang lebih dari 3, 4, 5 gitu ya, tapi ekonominya itu tidak baik gitu, yang akhirnya memunculkan banyak anak stunting. Bahkan sampai sekarang pun itu masih terjadi guys. Kalau kalian lihat ya seliweran di sosial media, masih banyak orang-orang tua yang menikah muda, tidak aware dengan masalah ekonomi, masalah kedewasaan, yang akhirnya mereka melahirkan anak, dan anaknya tuh bahkan ada yang tidak sekolah, ada yang gizinya tidak baik gitu ya. Itu kan menjadi PR tersendiri, dan itu bukan salah pemerintah, itu salah sipilnya sendiri. Mereka harus aware masalah ekonomi ya, untuk tidak menghadirkan anak stunting. Nih ya, gue kasih rumusan indis ekonomi sekarang gitu ya. Gue udah menghitung kemarin-kemarin, karena kemarin-kemarin gue ada sempat wacana untuk menikah. Jadi menurut gue, ketika sudah menikah, itu setidaknya lu butuh modal 3 juta orang per 3 juta per anak, sorry ya. 3 juta rupiah per anak. 3 juta itu untuk beli pampersnya, susunya, makanannya, baju-bajunya gitu ya. Intinya memenuhi kebutuhan primernya itu setidaknya butuh 3 juta. Bahkan itu sampai umur 17 atau 18, sampai masuk universitas lah gitu ya. Kan ketika sudah tergantikan ya pampersnya segala macam, kan nanti tergantikan dengan uang sekolah, uang makannya gitu ya, uang jajannya gitu kan. Itu kan 3 juta itu, 3 juta itu minimal loh ya. Setidaknya lu harus mengasihkan 3 juta. Nah, menurut gue sekarang Gen Z itu sudah harus berhitung ya. Kan sekarang yang dalam masa pernikahan itu kan rata-rata Gen Z sekarang ya. Gen Z itu sekarang harus sudah berhitung kalau penghasilan lu belum 3 juta rupiah, masih di bawah 3 juta, lu lebih baik jangan dulu punya anak ya. Tahan dulu punya anaknya kalau bisa gitu ya. Jadi jangan menyiksa anak lu kasihan atau ya. Lu harus bermindset seperti itu. Kalau lu ingin menghasilkan sumber daya manusia yang baik, lu jangan gambling dengan gaji yang pas-pasan lu ingin membesarkan anak. Nggak boleh berpikir seperti itu. Lu harus menyiapkan sedari awal, anak itu pendidikannya harus gimana, makanya harus seperti apa, sampai setidaknya umur 17-18 tahun, sampai mereka bisa mencari sendiri ya. Jadi tolong untuk aware gitu. Tapi gue lihat ya Gen Z sekarang kayaknya udah aware masalah itu ya. Kayak mereka mencari ekonomi dulu yang baik, establish dulu ekonominya gitu ya. Gaji kalau masih, kayaknya kalau masih UMR gitu-gitu, stuck UMR, kayaknya banyak yang memilih untuk memperbaiki ekonominya dulu, which is ya, itu kan ditunjang juga dengan angka
IBPS ya, dimana angka pernikahan itu sekarang sangat menurun drastis, dan rata-rata yang tidak mau menikah itu ya Gen Z gitu. Salut lah untuk Gen Z ya, gue pun Gen Z. Salut lah untuk Gen Z, dimana itu memang cara terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya. Jadi mudah-mudahan di tahun 2040 atau 2045 nanti ya, dimana nanti kan Gen Z itu kan nanti melahirkan gen beta ya kan, melahirkan, semoga gen beta ini nanti di 2045 ketika mereka sudah remaja, sudah dewasa, mereka bisa menjadi SDM yang unggul karena awareness dari Gen Z tersebut gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini terus meningkat, semuanya harus aware ya, kalau menikah itu butuh ekonomi yang baik. Oke. Nih kuncian membangun sebuah organisasi, gue bilang ya, kan menikah, membangun negara itu kan organisasi, bisa gue bilang ya. Itu ada 3 patternnya. Yang pertama adalah lu membangun hukum, yang kedua lalu membangun ekonomi, yang ketiga lu baru membangun rumah gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk membangun organisasi yang baik ya, negara, rumah tangga dan lain sebagainya gitu ya, lu harus menuruti 3 pattern ini, baru lu bisa untuk ke jenjang berikutnya, memiliki anak segala macam gitu ya. Yaitu lu harus membuat hukum yang baik, aturan main yang baik, kemudian lu membangun ekonomi yang baik, setelahnya baru lu membangun rumah ya. Baru setelah itu lu siap untuk punya anak, atau lu siap untuk ke jenjang berikutnya. Jadi itu ya, itu harus tertanam di otak teman-teman ya gitu ya. Oke. Itu tentang sipil ya. Kemudian PR untuk pemerintah, yang pertama adalah tolong prioritaskan pendidikan nomor 1, harus nomor 1. Karena di era Prabowo sekarang pendidikan belum nomor 1. Tapi mereka menggembor-gembor kalau mereka ingin memanfaatkan bonus demografi. Ya nggak bisa, pendidikan itu udah root dari segalanya. Pendidikan itu udah root dari segalanya, nggak bisa ditawar ya. Mau digantikan oleh MBG kayak digantikan dengan apa kayak nggak bisa. Pendidikan itu harus tetap nomor 1 ya. Semua negara maju ya, mau Cina kayak, mau Jepang kayak, mau Finlandia kayak, mau Norwegia kayak, tanya deh sama mereka, root mereka pasti pendidikan, bukan nutrisi, bukan itu cuma penunjang. Yang paling nomor 1 itu pendidikan. Jadi tolong prioritasnya diperbaiki untuk pemerintah gitu ya. Gitulah. Yang kedua, perbaiki ekonomi, karena kita lihat sarjana banyak yang menganggur. Banyak sekali orang-orang potensial yang tidak mendapat wadah untuk berkembang. Ya, sayang sekali gitu ya, ketika mereka sudah lulus dari sarjana, mereka tidak punya pekerjaan yang layak. Akhirnya mereka masuk ke survival mode ya, dan mereka tidak bisa berkembang. Bayangin lu udah kuliah capek-capek, lu udah mencari ladang untuk berkembang sana sini, masuk A, masuk B, masuk organisasi A, masuk organisasi B, ikut lomba A, ikut lomba B, tapi ketika lu udah lulus, negara tidak menyediakan wadah untuk lu bisa memperbaiki ekonomi lu. Negara tidak punya wadah untuk lu mengembangkan seluruh potensi yang udah lu punya. Kan sayang sekali gitu ya. Jadi itu adalah PR dari pemerintah ya. Untuk menyediakan wadah-wadah tersebut. Dan sekarang kalian lihat sendiri ya, ekonomi sekarang sedang tidak baik, negara sedang tidak aman. Kalian lihat di atas, elit politis sekarang sedang berantem, bisa dibilang gitu ya. Yang membuat negara ini sekarang jadi sedang tidak aman, baik untuk sipil, baik untuk investasi. Kan lagi tidak baik gitu. Kalian lihat tuh, perusahaan-perusahaan kan sedang pada loncat gitu ya. Itu kan sebenarnya mereka itu kan bisa menciptakan wadah untuk kita memperbaiki ekonomi dan membuat potensi kita itu tidak sia-sia ya kan nggak bisa. Negara at the end kan ternyata tidak bisa juga gitu ya menyediakan seluruh wadah yang kita punya. Apalagi sekarang di bonus demografi ini kan orang-orang yang produktif itu kan mencapai 148 juta orang ya, dan semuanya kan harus bekerja ya, semuanya harus bekerja gitu. Jadi itu kan PR dari pemerintah
Ya, itu upaya dari pemerintah. Jadi jangan ini pemerintahnya juga memang ngeyel sih, ya. Mereka masih terjebak dengan dunianya sendiri, masih terjebak dengan masa lalu. Ya kalau kalian lihat sendiri ya, kalian lihat sendiri aja, kita nggak usah berpikir yang gimana-gimana. Mereka masih sangat terjebak dengan apa yang terjadi dengan masa lalu, padahal di masa sekarang Gen Z itu sangat dinamis. Apalagi dengan disrupsi sosial media sekarang yang udah luar biasa sekali. Kan sosial media itu rata-rata Gen Z dan milenial gitu kan. Ya, mudah-mudahan boomer-boomer ini peka gitu ya dengan dinamika sosial media, supaya mereka tuh tahu sebenarnya apa yang kurang dari negara ini gitu ya. Ya, tidak hanya berdasarkan idealisme mereka saja gitu ya. Kan akhirnya dengan hanya berdasarkan idealisme mereka, ego mereka, kan jadi tidak tepat sasaran gitu perbaikan yang harusnya diperbaiki. Kayak gitu ya. Ya, pemerintah sudah mencanangkan MBG gitu ya. Sebenarnya MBG itu salah satu program yang sebenarnya gue dukung, tapi kan eksekusinya hancur sekali. Ya kalau eksekusinya hancur, sekali lihat tuh implikasinya malah jauh lebih banyak dibanding manfaatnya. Gitu kan yang membuat MBG, kalian lihat sendiri, ada yang tepat sasaran, ada yang tidak gitu ya. Kemudian implikasinya adalah fiskal menjadi berantakan, ekonomi berantakan, harga-harga naik. Ya kan implikasinya jadi banyak gitu ya. Dan dikorupsi juga gitu ya MBG-nya. Jadi masih banyak perbaikan total yang harus diperbaiki oleh pemerintah untuk supaya apa, ini kan MBG itu kan sebenarnya punya niatan yang mulia untuk setidaknya mengurangi stunting di Indonesia. Tapi kan kalau tidak optimal juga ya sama aja bohong gitu ya, hanya membuang-buang uang negara kalau tidak dimaksimalkan dengan baik gitu ya. Kalau birokrasinya masih acut marut ibaratnya gitu ya. Ya semoga ini mendapat evaluasi total ya program ini. Kemudian semoga pendidikan naik kelas menjadi prioritas nomor 1, jangan lagi jadi prioritas nomor 2. Kemarin kan banyak gembor-gembor presiden bukannya tidak peduli pendidikan, tetap bengek terus bilang campaign gitu ya, kalau akan membangun sekolah rakyat segala macam. Itu mah bukan prestasi, itu mah keharusan. Ya, Bapak Prabowo juga kemarin bilang orang-orang mencari kesalahan dengan memfoto sekolah-sekolah rusak. Ya, perbaiki. Bukan lu ngeluh, perbaiki sekolahnya. Kenapa lu malah mengeluh gitu ya? Itu kan bentuk kepedulian kita terhadap sekolah tersebut, dan yang punya otoritasnya kan pemerintah, bukan kita. Gitu ya. Ya kalau lu ngelihat sekolah rusak ya perbaiki, bukannya ngeluh. Ya, bukannya bilang mencari-cari kesalahan. Nggak ada yang mencari-cari kesalahan. Ya gitu ya. Jadi nah itu menanggapi kritik juga itu benar-benar harus diperbaiki sih. Ya. Karena gini, nggak semua kritik ya itu lahir dari musuh politik, enggak. Seperti gue tuh objektif melihat semua hal. Gue bilang MBG bagus, MBG bagus. Kalau gue bilang MBG jelek, MBG jelek. Gue bilang MBG itu niatnya bagus, tapi eksekusinya yang berantakan. Kan fair gitu. Tidak semuanya karena musuh politik, enggak. Ya, banyak kok kritik-kritik organik yang ada di sipil kita, di sosial media, dan rata-rata kritik-kritik organik itu lahir dari Gen Z kebanyakan. Karena mereka itu belum terkontaminasi politik, ya. Ibaratnya masih suci, masih 20-an rata-rata gitu ya. Ibaratnya masih kelas-kelasnya mahasiswa gitu ya. Kan mereka kritiknya masih organik gitu. Itu yang harus banyak didengar. Bukannya malah di-counter-counter terus gitu. Bukannya denial terus. Mau kapan negara ini maju? Mau kapan bonus demografi ini bisa dimanfaatkan dengan baik kalau denial terus? Ya. Jadi itu kalau berbicara soal di pemerintahan. Jadi itu kurang lebih ya masalah yang harus diperbaiki di pemerintahan untuk memanfaatkan bonus demografi yang tidak akan lama, guys. Cuma sampai 2015 sampai 2040. Tidak akan lama gitu ya. Jadi karena kita berpacu dengan waktu, jadi tolong semua harus evaluasi. Sipil harus evaluasi, pemerintah harus evaluasi ya. Oke.
Jadi itu aja kali ya tentang bonus demografi, teman-teman. Sekali lagi semoga semua berbenah gitu ya. Tolong kalau belum siap untuk mempunyai anak gitu ya, jangan dulu punya anak, karena itu sangat berpotensi untuk menghadirkan anak stunting ya. Kalau ekonomi belum baik, itu berpotensi menghadirkan anak stunting. Jangan berpikir banyak anak banyak rezeki, itu pemikiran kuno. Semua itu harus diikhtiarkan, apalagi indeks ekonomi semua lagi susah gitu ya. Tolong berpikir 2 kali 3 kali untuk punya anak ya. Itu bisa mencegah ya Indonesia mendapatkan SDM yang tidak berkualitas ya, setidaknya gitu ya. Kemudian dari segi pemerintah, tolong prioritaskan apa yang harus diprioritaskan, jangan ego sendiri gitu ya. Oke, itu aja kali ya tentang bonus demografi dan sumber daya manusia gitu ya. Semangat untuk kita semua, semoga semuanya bisa pulih dengan baik, karena ini momen yang kayaknya tidak akan terulang kembali gitu ya. Ibaratnya gini, banyak sekali negara di dunia sana yang pengen mempunyai bonus demografi. Salah satunya adalah Jepang dan Korea, yang angka kelahirannya itu menurun setiap tahun gitu kan. Kita mah rakyatnya naik terus gitu ya, jumlah rakyatnya sekarang udah 290 juta gitu ya. Mereka butuh rakyat. Masa dengan kondisi SDM yang sekarang gitu ya, yang sudah diberkahi oleh bonus demografi yang luar biasa gitu ya, justru malah dikelola oleh orang-orang yang berantakan gitu ya, mengelola politik willnya kan, kasihan gitu. Ini bonus demografi ya, mending kita pindah aja ke luar negeri kalau negara tidak bisa menyediakan fasilitas untuk kita berkembang gitu kan. Kita butuh berkembang, kita butuh ekonomi yang layak gitu ya kan. Itu tidak akan hadir begitu saja gitu ya, itu kan harus difasilitasi ya oleh negara itu sendiri. Oke, jadi pasti kita akan pindah ke negara yang memfasilitasi kita untuk berkembang. Itu kan realistis ya, yang memberi kita ekonomi yang baik, itu kan realistis ya. Ya, itu bukan tidak nasionalis, itu realistis, karena orang itu butuh hidup. Ya. Jadi jangan berpikir itu tidak nasionalis. Come on lah, udahlah, jangan berpikir kuno seperti itu. Ya. Orang tuh tetap butuh hidup. Ya. Jadi kayak gitu ya guys ya. Oke, see you di opini aja berikutnya.